Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini kalian tetap keadaan sehat, ya, tentunya dengan keadaan semangat ya. Tidak lupa juga kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkatnya lah kita bisa belajar dengan keadaan sehat pada hari ini, diberikan kesehatan ya, dan bisa menghirup napas dan menghirup udara segar pada pagi hari ini. Baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu unsur musik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin kalian bisa juga membuka materi seperti di LKS atau buku paket lainnya. Kalau di buku LKS itu halaman 23 sampai halaman 25. Dan kalian bisa tandai mungkin poin-poin penting dari apa yang Pak Guru sampaikan. Nah, di sini unsur musik dibedakan menjadi dua, yaitu unsur musik pokok dan pendukung. Nah, unsur musik pokok meliputi bunyi, irama, nada, melodi, birama, harmoni, dan tekstur. Nah, untuk unsur musik pendukungnya yaitu meliputi tempo, dinamika, dan gaya. Bunyi berasal dari suara manusia yang disebut vokal, dan bunyi dari alat musik disebut instrumen. Ya, jadi bisa kalian simak apa yang Pak Guru jelaskan. Kita lanjut lagi, yaitu irama. Irama juga disebut ritme atau ritmis, yaitu panjang atau pendeknya nada dalam musik. Terjadi ada perulangan bunyi kata dalam musik atau lagu. Ini adalah pengertian irama. Ya. Baik, kita lanjut. C, yaitu nada. Nada adalah bunyi yang beraturan, memiliki frekuensi tunggal tertentu yang bersifat tetap. Jadi untuk nada ini tidak bisa berubah-ubah ya. Kalau kita ukur dengan frekuensinya, ini tetap, bersifat tetap. Nada ya. Nah, di sini Pak Guru ada cantumkan nama, bentuk, tanda diam, dan nilai notasi balok. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini not penuh ya, tanda diamnya, dan 4 ketuk. Not setengah, ini lambangnya, ini bentuk notnya, ini tanda istirahatnya, ini nilainya 2 ketuk. Nah, not seperempat, ini bentuk notnya, tanda istirahatnya 1 ketuk. Not seperdelapan, ini bentuk notnya ya, mungkin kalian juga sudah tahu ini. Ini tanda istirahatnya, nilainya 2 ketuk. Not seper-16, ini benderanya ada 2 ya, flagnya ada 2. Tanda istirahatnya sama, nambah di depannya 1, yaitu nilai ketuknya seperempat. Nah, not seper-32, bendera atau flagnya ada 3 berjenjang ke bawah. Ini tanda istirahatnya, nilainya seper-8 ketuk. Nah, sekarang kita lanjut. Intensitas nada. Intensitas nada yaitu keras atau lembutnya bunyi suatu nada. Hal tersebut berpengaruh pada selera dari pembuat musik, menentukan keras lembutnya pada suatu karya. Sehingga musik dimainkan keras di ruangan belum tentu keras pada panggung terbuka ya. Karena hal ini berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena kalau di luar itu kan sangat luas, jadi apabila kita main alat musik keras pun belum tentu sekeras di ruangan.
itu yang mengatur atau berpengaruh pada intensitas nada. Selanjutnya, tinggi nada atau pitch. Tinggi nada berkaitan dengan frekuensi atau banyaknya getaran tiap detik. Setiap nada sudah pasti mempunyai frekuensi nada tertentu. Bila memainkan nada sedikit saja, frekuensi akan berkurang dan akan terdengar sumbang ya. Itu dari tinggi nada atau pitch. Jadi yang perlu diperhatikan hal tersebut. Nah, sekarang selanjutnya panjang nada atau durasi. Panjang nada merupakan lama suatu nada dalam komposisi musik itu dibunyikan atau dimainkan ya. Panjang nada merupakan lama suatu nada dalam komposisi musik. Nah, selanjutnya warna nada atau timbre. Timbre adalah jenis suara yang dihasilkan tergantung pada sumber bunyi, misalnya ruangan yang bergema maupun cara memainkan instrumen tersebut. Jadi memiliki warna tersendiri atau sumber suara yang dihasilkan pada timbre sangat ditentukan oleh ya ruangan ataupun tempat yang digunakan untuk memainkan instrumen yang kita mainkan ya. Saya rasa kalian sudah paham untuk timbre. Nah, sekarang melodi. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi, rendahnya atau naik turunnya. Nah, di sini bisa disebut melodi itu apabila terkategori melodi terdiri dari 7, 8 atau nada berjenjang. Jadi bisa dikatakan melodi itu 7 sampai 8 nada berjenjang ya. Naik atau turunnya apabila kita lihat di partitur lagu. Nah, sekarang birama. Birama adalah pengelompokan ketukan menjadi unit-unit hitungan dalam hubungannya dengan waktu. Nah, birama yang umum sering digunakan di sini 2/4, 4/4, 5/4, 6/4 dan 6/8. Nah, di sini saya ada ambil beberapa contoh tapi tidak semuanya, ini yang umum digunakan saja. Yang gambar ini contoh 2/4 birama 2/4 ya. Satu barnya itu 2 ketuk, jumlahnya nilainya 2 ketuk dengan not yang digunakan not 1/4. Ini not 1/4 ya. Ini juga sama yang 3/4, jumlah ketukan ada 3 dengan menggunakan not 1/4 juga. Nah, untuk birama 4/4 ya, jumlahnya juga 4 ketuk dengan menggunakan not 1/4 juga. Nah, kalau yang untuk 6/8 ini ketukannya ada 8 tapi menggunakan ketukannya ada 6 tapi menggunakan not 1/8. Ini untuk ketukan 6/8 ya. Oke. Itu contoh dari birama. Jadi saya ambil 2/4, 3/4, 4/4 dan 6/8. Ini mungkin nanti ada penentuan birama pada lagu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, harmoni. Harmoni adalah keselarasan paduan bunyi antara instrumen yang dimainkan pada suatu komposisi musik. Nah, memiliki elemen interval. Nah, di sini interval yaitu jarak nada dan akor. Akor itu adalah susunan nada apabila dimainkan secara bersamaan akan harmonis. Nah, akor itu biasa yang kalian kenal itu kunci. Tapi kunci itu kurang tepat untuk penyebutannya. Kalau bahasa Indonesia itu yang betul itu akor.
Kalau bahasa Inggrisnya chord. Ya. Baik, kita lanjut. Sekarang tekstur. Tekstur dalam musik berupa jalinan atau alunan melodi dalam sebuah karya musik yang terdiri dari berbagai suara. Contoh tekstur dapat dilihat pada grup paduan suara. Terdiri dari beberapa suara sopran, alto, tenor, bass, dan diiringi alat musik seperti orkestra. Mungkin ada alat musik lain seperti piano mungkin ya. Gitar juga itu termasuk dalam penentuan tekstur. Nah, sekarang tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu karya dalam komposisi musik. Pengertian tempo. Nah, di sini beberapa jenis tempo, ada lambat dan cepat. Di sini dikategorikan ada 10. Yang pertama itu ada allegro, cepat. Allegretto ini agak cepat, presto, cepat sekali atau sangat cepat. Nah, yang keempat moderato, sedang. Yang selanjutnya andante, agak lambat. Adagio, lambat. Largo, ini sangat lambat sekali. Accelerando, ini makin cepat. Nah, sekarang ritardando, ini makin lambat, tiba-tiba lambat dia nih. Untuk ritardando. Nah, untuk termata ini lebih lama. Ini untuk termata ini biasanya di akhiran atau mengakhiri kalimat lagu. Misalnya pada orkestra itu yang menentukan mulainya kalimat lagu lagi dimainkan itu bisa ditentukan oleh konduktornya atau dirijen pada pemimpin musik yang memimpin musik di depan ya. Baik, kita lanjut. Dinamika. Tanda dinamika menjadi 3, yaitu tanda dinamika lembut. Nah, di sini piano atau disimbolkan P sama dengan lembut. Pianissimo disimbolkan PP atau sangat lembut. Nah, sekarang tanda dinamika sedang. Mezzo piano disimbolkan MP, ini sama dengan agak lembut. Mezzo forte disimbolkan MF, agak keras. Tanda dinamika keras. Forte disimbolkan F, sama dengan keras. Fortissimo disimbolkan FF, sangat keras. Ya. Itu tadi tanda dinamika, bisa kalian lebih jelas dilihat di buku paket atau LKS-nya. Nah, untuk menunjukkan perubahan dinamika sebagai berikut. Crescendo ya, yaitu artinya berangsur-angsur makin keras ya, betul, makin keras ya. Ini tandanya ya, seperti ini. Dari lembut ke keras ya. Jangan lupa untuk lambangnya ini ya. Decrescendo. Nah, ini kebalikan dari crescendo. Ini berarti berangsur-angsur makin lembut ya, dari keras ke lembut. Dari keras ke lembut ya. Dari keras ke lembut. Nah, kita lanjut. Subito forte atau simbolnya SF, yang berarti tiba-tiba keras ya. Apabila menemukan lambang SF pada karya lagu, berarti tiba-tiba keras. Nah, kita lanjut. Subito piano disimbolkan SP, artinya tiba-tiba lembut. Apabila kita menemukan simbol ini di karya lagu, berarti tiba-tiba lembut. Dari keras tiba-tiba lembut ya. Nah, baik, terima kasih. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Silahkan buat kesimpulan di Google Classroom dan tuliskan nama Anda, nama lengkapnya, nomor absen ya.
agar kalian bisa dianggap hadir pada hari ini. Baik, sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan terus belajar. Selamat pagi.